akan semakin besar. Gitu. Lanjut. Nah, ini sedikit renungan ya. Aku ingin teman-teman semua merenung setelah panjangnya kisah Nakba dan penjajahan Palestina sampai genosida Gaza saat ini. Kenapa sih peristiwa ini? Kenapa sih penjajahan ini harus di Palestina? Kenapa harus ada di sebuah negara, sebuah wilayah yang ada tanah suci umat Islamnya di sana, ada Al-Quds, ada masjid suci umat Islamnya di sana, ada Al-Aqsa. Kenapa sih Theodor Herzl ini yang ngide bikin entitas Israel harus di Palestina, dan ini semua terjadi di Palestina? Dari berbagai banyaknya wilayah di muka bumi ini, yang mungkin ada gitu wilayah yang gak ada orangnya, gimana kayak di Amerika Utara mungkin deket-deket yang ada salju-saljunya. Kenapa harus di sana? Ya, dan di tempat yang sangat-sangat erat kaitannya dengan umat Islam, dengan Masjid Al-Aqsa, dengan tanah suci Al-Quds Palestina, yang di sana adalah tanah para nabi, yang jejak-jejak para nabinya itu ada sangat banyak di seluruh penjuru Palestina. Kenapa itu setitik petak bumi itu yang justru terjadi penjajahan? Ya, lanjut. Inilah yang akhirnya Allah jawab ya di Quran surat Muhammad ayat 4. Allah berfirman, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah kalau Allah ingin menghilangkan penjajahan ini, kalau Allah ingin mengalahkan tentara-tentara Israel itu, pengen membebaskan Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa sekarang juga, itu adalah hal-hal yang sangat mudah bagi Allah. Tapi nyatanya ini 77 tahun sejak tragedi Nakba ya. Ini kalau kita hitung lagi sebelum Balfour itu bisa 100 tahun. 100 tahun penjajahannya. Kenapa gak selesai-selesai? Kenapa kayaknya makin parah? Kata Allah, Allah itu hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita merenungi tentang tragedi Nakba, kemudian kita renungi ke dalam diri kita masing-masing ya, bahwa kita melihat tragedi ini kita bukan cuma ngomongin sejarah, kita bukan cuma ngomongin sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan